Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi Dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik, sekali lagi selamat malam dan shalom semuanya. Ya, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita setelah kita menyelesaikan kitab Roma minggu lalu. Kita akan memulai dengan melihat kitab 1 Korintus ya. Jadi 1 dan 2 Korintus itu adalah kitab yang ditulis oleh Paulus, kelanjutan dari kitab di Roma, dan Korintus itu adalah jemaat yang penuh dengan problem yang kita akan lihat ya. Jadi kita sudah sampai di pelajaran kita yang ke lesson 9 ya, intisari seluruh isi Alkitab, dan ini adalah susunan kitab di Alkitab kita yang saudara punya berdasarkan kanon yang sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu dengan dibagi-bagi menurut kategori kitabnya ya. Jadi dengan kita mengerti kategori-kategori kitab ini akan membantu kita untuk bisa membuat timeline gitu ya, ada di mana posisinya. Jadi penulisan kitab ini tidak selalu berdasarkan penempatan kitab ini tidak selalu berdasarkan waktu penulisannya, tapi berdasarkan kategorinya ya, kategori dari tiap-tiap kitab. Nah, dalam perjanjian baru itu sendiri kita tahu kita sudah menyelesaikan 4 kitab Injil, lalu ada 1 kitab sejarah yaitu kitab Kisah Para Rasul, dan sekarang kita ada di 21 kitab di dalam perjanjian baru yang kita sebut dengan kitab surat-surat atau epistles ya. Ini adalah bagian terbesar di dalam perjanjian baru karena mencakup 21 kitab ya. Jadi lebih dari 80% itu adalah kitab surat-surat. Yang sebagian besar 13 diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. Dan yang terakhir itu adalah kitab nabi, kitab nubuatan atau profesi yang adalah kitab Wahyu. Nah, sekarang kita akan coba menggali sedikit ya, overview mengenai kitab 1 Korintus ini. Korintus ini adalah gereja yang penuh dengan masalah dan persoalan ya, karena di dalam gereja Korintus itu ada materialisme, ada masalah dengan kekayaan, dengan uang, dengan immorality yang juga terkenal pelacurannya di Korintus itu ya, karena dan sampai orang-orang yang datang mampir ke Korintus nanti kita akan lihat itu biasanya menghabiskan waktu di kuil Apollo, dan disitulah banyak pelacuran-pelacuran atau pelacur-pelacur kuil di sana ya, sehingga saking terkenalnya di pelacuran di Korintus itu disebut Corinthian Girls. Jadi kalau dibilang Corinthian Girls itu artinya pelacur-pelacur yang berasal dari Korintus ya. Jadi ini satu gereja yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, dipenuhi dengan immorality ya, amoralisme terjadi di sana. Nah, Korintus ini adalah gereja yang dimulai oleh Paulus dalam perjalanan misionaris yang kedua. Sedangkan penulisannya itu sendiri adalah di saat Paulus pada saat dia di dalam perjalanan misionaris ketiga. Tapi gerejanya itu sendiri ditemukan Paulus dalam perjalanan penginjilan yang kedua. Itu bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 18 ya. Biasa Paulus sampai di Korintus itu memulai dengan mencari sinagoge di mana dia bisa mendekati dan menginjil kepada orang-orang Yahudi di sana. Dan pada saat itu Paulus dibantu oleh orang percaya yang dipercaya adalah suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila, yang memang sudah menetap di Korintus cukup lama dan juga bagian dari rekan kerjanya Paulus sebagai pembuat tenda. Nah, jadi disinilah Paulus memulai
menggerakkan atau merintis gereja di Korintus ya. Setelah itu Silas dan Timotius bergabung, dan setelah itulah Paulus lebih giat lagi berkhotbah di sinagoga di Korintus. Sekalipun dia ditolak oleh banyak orang Yahudi karena Injil tersebut, karena itulah dia akhirnya meninggalkan sinagoga di Korintus untuk pergi ke tempat lain. Tetapi sebelum Krispus ya, salah seorang pemimpin Yahudi di sinagoga Yahudi yang sudah diselamatkan dengan seluruh anggota keluarganya, dan juga ada beberapa orang yang bertobat di Korintus sebelum ia pergi dari Korintus. Nah, jadi disinilah Paulus membuka dan merintis jemaat baru di Korintus ya. Saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul 18. Nah, setelah melayani di Korintus lebih dari setahun setengah ya, 18 ayat 11, Paulus diadili di Roma, dibawa kasusnya oleh para pemimpin Yahudi gitu. Nah, kasus ini sampai kepada prokonsul pada waktu itu yang bernama Galio, tetapi kasus ini dihentikan karena ini lebih bersifat religius, bukan masalah sipil, jadi tidak dilanjutkan. Nah, setelah peristiwa itu Paulus membawa Priscilla dan Aquila ke Efesus, lalu kemudian kembali ke Israel. Nah, dipercaya saat di Efesus itulah Paulus menulis surat 1 dan 2 Korintus ya, yang akan kita lihat malam ini dan minggu depan. Oke, nah jadi kitab 1 Korintus itu saya beri judul The Book of Fixing the Problem in the Church ya. Kitab yang memperbaiki atau mengoreksi kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah di dalam gereja. Nah, orang-orang Korintus itu tidak bisa lepas dari budaya Romawi ya, yang bersifat mereka itu bersifat blok-blokan gitu ya. Mereka punya golongan-golongan yang merasa eksklusif di sana. Setelah Paulus pergi, datang seorang hamba Tuhan yang lain yang juga luar biasa punya kemampuan preaching yang namanya Apolos. Nah, Apolos sempat melayani di sana karena itu Apolos punya pengikut ya, yang admire dia di dalam jemaat Korintus. Paulus juga punya kelompok tersendiri yang menyukai dia. Demikian juga ada Kefas atau Petrus. Lalu ada orang yang bilang, saya nggak mau ketiga mereka, saya kelompok Kristus. Nah, makanya Paulus mengecam disunity di dalam gereja Korintus yang kita nanti bisa lihat dalam pasal 1 ayat 10 dan sampai 13 dan pasal 3 ayat 1 sampai 9. Jadi di dalam jemaat Korintus itu ada problem dengan kesatuan. Mereka punya problem dengan itu. Dan Paulus sangat menentang hal itu. Bukan hanya itu saja, di Korintus juga Paulus mengecam mereka karena mereka punya masalah keduniawian yang sangat parah, sehingga mereka kehidupan bergereja mereka itu dicampur dengan ritual-ritual Romawi yang masih mereka lakukan. Begitu ya, sampai di sana juga ada adultery, ada seorang anak yang berhubungan intim dengan mama tirinya ya, di 1 Korintus pasal 5. Dan Paulus mengecam akan hal itu. Paulus mengoreksi akan hal itu. Nah, dipercaya Paulus itu sebelum menulis 1-2 Korintus, dia juga menulis surat-surat yang lain kepada jemaat ini, yaitu kalau kita lihat ada indikasinya di pasal 5 ayat 9, juga untuk mengkoreksi perilaku mereka. Namun surat ini tidak ditemukan ya, salinannya atau kopinya tidak ditemukan, sehingga para sejarawan, para teolog berpendapat ini sebagai the lost epistle, jadi surat yang hilang ya. Saya percaya kalau memang Tuhan tidak menghendaki itu untuk dimasukkan, makanya Tuhan tidak izinkan. Jadi ini ada surat lain yang hilang buat jemaat Korintus. Juga ada surat lain yang Paulus sebut itu sebagai severe letter atau surat yang sangat memberikan kata-kata yang keras kepada mereka, mengoreksi gaya hidup mereka yang keduniawian gitu. Ya, itu tidak masuk dalam kanonikal kita di dalam kitab kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau simpulkan, Paulus itu menulis 4 kali untuk jemaat Korintus ya. Tapi yang 2 itu tidak
ditemukan dan tidak masuk ke dalam kanonisasi kitab kita. Yang kita tahu yang sekarang ada dan salinannya ada banyak di dalam perjanjian baru adalah 1 dan 2 Korintus, ya. Nah, itu adalah sedikit mengenai latar belakang Korintus, ya. Nah, coba kita akan lihat dulu kota Korintus, saudara. Kota Korintus ini kalau saudara melihat map yang saudara ada di layar saudara, ya. Korintus itu kan adanya di Greece, ya, di Yunani. Sedangkan Korintus itu ada di tengah-tengah yang menghubungkan Asia Kecil dengan Italia atau Romawi. Nah, di Korintus itu dulu, sekarang udah ada, dulu belum ada kanal, ya. Sekarang ada kanal tuh, foto yang di tengah, ya. Ini kanal ini digunakan untuk orang-orang yang berlayar dari Efesus menuju ke Romawi sehingga mereka bisa lewat situ. Nah, tapi dulu kan nggak ada kanal, mereka akhirnya banyak parkir di Korintus untuk beristirahat begitu, ya. Nah, karena hal itulah maka banyak orang yang berdiam di Korintus begitu. Ada satu pelabuhan yang bernama Isthmus yang di mana orang atau kapal-kapal itu banyak berlabuh di sana untuk melanjutkan perjalanan ke Italia, khususnya ke Roma. Nah, dalam perjalanan itulah banyak orang-orang yang stop di Korintus ini akhirnya bermalam di Korintus 1 atau 2 hari. Ada banyak mereka yang bermain dengan pelacuran di dewi apa, di kuil Apollos ini, ya, Aphrodite Sanctuary. Ini gambarnya seperti ini, ya, pada masa itu kurang lebih seperti ini. Nah, di Korintus ini juga terkenal ada satu pertandingan yang disebut Isthmian Games, ya. Ini untuk memperingati dewa Isthmus, saudara. Nah, jadi Korintus ini salah satu kota yang cukup busy karena itu banyak masuk informasi-informasi budaya-budaya dari orang-orang lain yang akhirnya mereka sangat sulit sekali untuk dimenangkan bagi Kristus begitu, ya. Termasuk pelacuran-pelacuran dalam hal perzinahan itu sangat kental sekali di dalam kota Korintus. Nah, karena itulah Paulus oleh kegerakan dari Roh Kudus tergerak untuk membuka pelayanan di sana, gitu, ya. Malam hari Hani, selamat bergabung. Shalom kok. Shalom. Puji Tuhan, ya, kita baru mulai sejarah Korintus, ya. Nah, saudara, jadi disitulah Paulus akhirnya membuka gereja di sana. Nah, itu kurang lebih latar belakang kota Korintus di mana Paulus menulis suratnya. Jadi ingat, ya, sebenarnya Paulus itu menulis 4 kitab atau 4 surat untuk orang Korintus, tapi 2 tidak ditemukan, yang satu lagi tidak masuk kanonisasi Alkitab. Yang kita pegang, yang kita percaya itu diinspirasi oleh Roh Kudus, sekarang kita punya, yaitu 1 dan 2 Korintus, ya. Nah, itu kurang lebih latar belakang kota Korintus, ya, yang menjadi latar belakang mengapa Paulus merintis gereja di sana. Jadi kalau saudara melihat tabel yang saya sudah berikan, ini tabel akan muncul tiap minggu sampai sampai surat-surat Paulus selesai. Jadi surat Korintus itu ditulis dalam perjalanan penginjilan yang ketiga, ya, di sini, ya. Tapi urutan kitabnya secara penulisan itu yang keempat dan kelima secara waktunya, karena ditulis kurang lebih tahun 54-55. Sedangkan dalam kanonisasi saudara dan saya itu adalah kitab yang ke-7, ya, kitab ke-7, 1 Korintus, kitab yang penuh juga dengan doktrin tapi juga penuh dengan hal praktis yang sangat relevan dengan kehidupan bergereja kita pada era sekarang, karena ada banyak gereja yang juga memiliki problem yang sama di dalam Korintus, ya. Talk about disunity, tadi saya sudah sebutkan, di Korintus itu ada perpecahan yang menganggap golongan A, B, C, Apolos, Kefas, Paulus, dan sebagainya. Lalu ada juga penyalahgunaan karunia-karunia rohani, di mana Paulus mengkoreksinya, ya. Paulus juga memberikan satu pasal khusus untuk
mengungkapkan kebenaran mengenai kasih. Lalu pasal 14 itu mengenai bahasa roh, bagaimana harus dijalankan di dalam gereja. Pasal 15 itu pasal kebangkitan. Jadi ada begitu banyak saudara ya yang begitu luas kalau kita mau pelajari dalam kitab 1 Korintus ini. Ada beberapa quote dari para teolog menggambarkan bagaimana surat 1 Korintus ini ya. John MacArthur mengatakan, "The church at Corinth was a church with problems not unlike those that many churches face today. These issues included worldliness, spiritual disunity, sexual sins, and questions about marriage and divorce, the role of women, and spiritual gifts." Nah ini jadi komplit sekali saudara ya problem. Mungkin gereja sekarang nggak sekomplit ini masalahnya yang dihadapi. Tapi pada saat gereja Korintus ada itu masalahnya banyak sekali. Seperti yang dinyatakan oleh John MacArthur. Lalu F.F. Bruce mengatakan, Paul's first letter to the Corinthians reveal his deep concern for the spiritual health of the church. He addresses theological and moral issues, always bringing them back to the foundation of Christ and his cross. Jadi Bruce berkata, surat Korintus yang pertama ini benar-benar menggambarkan satu kekhawatiran Paulus ya, concern Paulus terhadap kehidupan kerohanian mereka yang tidak sehat ya, karena mereka menghadapi banyak problem di dalam gereja mereka. Dan setiap ada problem, Paulus selalu mengingatkan mereka akan posisi mereka mengenai siapa mereka di dalam Kristus. Karena itu kata-kata di dalam Kristus itu diulangi terus. Ingat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, engkau di dalam Kristus. Nah ini satu bentuk koreksi yang sangat baik kalau kita mau mengkoreksi orang di era perjanjian baru ya. Kita harus bring back the identity to Christ. Bahwa you kan sekarang udah di dalam Kristus, come on, jangan seperti itu. Kita ingatkan lagi identitas mereka, begitu. Ya, sehingga mereka tahu dan bisa meninggalkan kedagingan dan dosa mereka. Lalu G. Campbell Morgan berkata, the first letter to the Corinthians is intensely practical. Jadi banyak hal praktis dalam surat 1 Korintus ya. Terutama juga 2 Korintus juga. Lalu it is a document of discipline, correction, and order for the church. Setting forth the principles for Christians conduct in every area of life. Jadi dalam kitab Korintus ini kita bisa belajar prinsip-prinsip yang harus kita lakukan untuk menjalankan kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau saudara baca kitab Korintus, saudara banyak dapat hal praktis sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Ya, oke. Sekarang mari kita masuk kepada inti dari isi surat Korintus, termasuk di dalamnya adalah penulisnya. Tentunya tidak bisa diragukan lagi yang menulis kitab 1 Korintus, sorry ya saya belum ganti ini Roma, harusnya 1 Korintus ya, kelupaan diganti. 1 Korintus 1 ayat 1 berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ya, jadi ini adalah pernyataan Paulus sendiri bahwa yang menulis kitab 1 Korintus adalah Paulus sendiri, ya, yang dipanggil menurut kehendak Allah. Saya percaya kalau Tuhan menghendaki kita menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan akan pakai cara-cara tertentu sehingga Dia akan menggenapi rencananya, saudara. Saya menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan saya itu sejak tahun 2011, 2010 ya. Lalu muncul lagi, saya tekan lagi, muncul lagi, tekan lagi, saudara. Tapi kalau caranya Tuhan itu ya pasti ujung-ujungnya pasti akan terjadi. Ya, kalau kita taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Demikian juga Paulus, saudara ya. Dia sempat menjadi penganiaya jemaat, kita sudah belajar, tapi Tuhan panggil dia, Tuhan tangkap dia untuk mencatat dan menulis kitab ini dan kitab-kitab lainnya. Ya, bukan hanya dalam segi internal evidence, surat 1 Korintus juga
diperkuat oleh penulisan-penulisan dari bapak-bapak gereja seperti Clement of Rome menulis tahun 95 juga menyatakan yang menulis kitab Korintus adalah Paulus. Kemudian tulisan-tulisan Ignatius tahun 110, Polycarp tahun 135, Tertullianus tahun 200 itu mencatat dan menyatakan bahwa Pauluslah yang menulis kitab Korintus ya. Paulus menulis kitab Korintus. Tahun berapa kitab ini ditulis? Kurang lebih tahun 55 setelah Tuhan Yesus. Jadi sangat dekat sekali, kurang lebih 30 tahun setelah Tuhan Yesus mati. Ya, dalam perjalanan Paulus yang ketiga ditulisnya, tapi gerejanya ditemukan dalam perjalanan Paulus yang kedua, perjalanan penginjilan ya. Di mana ditulisnya? Itu ditulis dari Efesus, dari Efesus. Surat Korintus ditulis dari Efesus yang adalah di Asia Kecil, sedangkan kota Korintus itu ada di Yunani ya. Jadi saudara bisa lihat peta ini juga ya. Atau kalau lebih modern lagi adalah ini petanya. Efesus itu ada di sekitar Turki di saat ini, sedangkan Korintus itu ada di sekitar Yunani. Jadi jarak dari Efesus ke Korintus itu sekitar 560 sampai 640 kilometer. Ya, tergantung mau lewat mana rutenya. Dan harus melewati Aegean Sea ya, laut Aegean, berlayar cukup lama ya, bisa mencapai beberapa minggu gitu untuk bisa sampai ke kota-kota Korintus gitu, tergantung dari kondisi cuaca ya di sana. Nah itu sedikit banyak mengenai penulisan yang ditulis dari Efesus dikirim kepada jemaat di Korintus. Nah, ini adalah gambar lokasi kuil ya, Temple Apollo yang ada di dalam map saudara itu, yang tadi saya bilang adalah bagian dari kuil yang penyembahan berhala di sana. Kita tahu dewa Apollo itu adalah dewa cahaya, dewa matahari, dewa musik, dewa puisi ya, dewa art, the goddess of art ya. Juga disebut sebagai dewa penyembuhan, dewa pemanah, dewa peramal ya. Jadi ini adalah tempat mereka menyembah berhala, dan di sanalah terjadi pelacuran di kuil-kuil tersebut ya. Dan kalau saudara lihat lagi, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, di Korintus itu tempat di mana dilakukannya Isthmian Games ya, Olympian Game, yang menjadi tuan rumah itu adalah di Korintus gitu. Ya, jadi kota Korintus ini kota yang cukup tinggi, itu 2000 feet di atas permukaan laut ya. Jadi kota yang di atas bukit saudara. Ini dalam map modern kita ya. Saat ini masih ada kotanya sampai saat ini saudara, Korintus di Yunani ya. Mungkin suatu hari kelak saya akan mengunjungi ke sana dengan Grace ya. Rencananya tahun ini, tapi mungkin nggak keburu tahun ini ya, mungkin tahun yang akan datang saudara. Ya. Dan ini lagi ya, kalau saudara lihat di Turki ya, Efesus, lalu ini Yunani ya, ini peta modern saat ini. Ya. Jadi lumayan jauh lokasi tempat penulisan surat 1 Korintus ini ya. Oke, sekarang kita melihat beberapa rangkuman singkat dari kitab Korintus. Saya dapat ini dari dari Barnes Bible Charts. Ini bagus sekali saudara, kalau saudara mau lihat di internet ya. Ringkasan singkat dalam bentuk chart seperti ini mengenai satu kitab ya. Penulisannya, lalu posisinya di mana, jumlah pasalnya 16, ayatnya 437, lalu jumlah kata dalam bahasa Inggris 9.000 something ya. Di situ saudara bisa baca sendiri ya. Di sana ada problem dengan division, immorality, ada orang saling menuntut satu dengan yang lain, sehingga Paulus bilang, ngapain sih saudara seiman kok saling menuntut di pengadilan, bikin malu aja gitu kan. Sekarang kan banyak ya gereja menuntut tentang aset, itu bikin malu sebenarnya saudara ya. Kalau anak-anak Tuhan tidak bisa menyelesaikan persoalan,
di rumahnya sendiri sampai harus melibatkan orang dunia untuk menyelesaikan masalah. Lalu ada masalah juga dengan problem dengan Holy Communion ya. Mereka salah mengambil perjamuan kudus karena mereka menganggap itu sebagai makan-makan biasa, bukan maknanya yang mereka perlu mengerti. Masalah dengan karunia-karunia rohani ya, dan sebagainya gitu ya. Nanti saudara bisa baca sendiri ya di sini. Jadi kota Korintus itu dihancurkan oleh Roma pada tahun 146 sebelum Tuhan Yesus, tapi dibangun kembali pada masa Julius Caesar ya. Kaisar Julius itu pada tahun 46 sebelum Tuhan Yesus. Ya. Capital city-nya itu dia adalah ibu kota dari Achaia. Achaia itu ibu kotanya Korintus ya. Bahasa ofisialnya adalah Latin. Common language-nya itu bahasa Yunani. Pada saat itu jumlah populasinya sekitar 7 juta orang. 2/3 dari populasi itu adalah budak ya. Banyak sekali budak di Korintus pada waktu itu. Dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, penyembahan-penyembahan berhala, kuil-kuil ya. Ada kuil Aphrodite yang tadi saya sebutkan yang berada di 1.800 tinggi, gedungnya 1.800 feet ya tingginya ya, dan punya pelacuran sampai 1.000 orang saudara di tempel itu. Jadi luar biasa ini immorality di Korintus ya. Nah, jadi orang Korintus itu berlaku bukan seperti pengikut Kristus, tapi seperti orang Korintians gitu. Dan itu sangat salah tentunya. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang kita melihat tujuan dari surat Korintus ini ditulis. Apa tujuan Paulus menulis kitab Korintus? Yang pertama, Paulus memberikan surat ini karena dia mendengar laporan mengenai hal-hal yang tidak baik terjadi di gereja ini. Ada kesombongan, ada masalah pelanggaran seksual, moral seksual di gereja ini, ada masalah karunia rohani yang tadi saya sudah sebutkan, kesalahan fatal mengenai doktrin Kristen yang penting. Nah, karena itulah Paulus menulis surat 1 Korintus ini sebagai usaha memulihkan gereja kepada dasar yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus, dan mengembalikan mereka kepada apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang percaya. Ya. Karena itu yang kedua, Paulus lebih menekankan bagaimana jemaat Korintus itu kehidupan kerohaniannya itu harus match dengan kehidupan praktis mereka. Mereka sudah di dalam Kristus secara rohani, tetapi mereka harus menerapkannya dalam kehidupan praktis mereka, yang seringkali mereka tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau gitu ya. Ada quote yang berkata, "The problem is the Corinthians were living like the people at Corinth. They were not living like people in Christ." Padahal ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan mereka itu di dalam Kristus, di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 2 berkata kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ayat 4, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus." Jadi dalam Kristus disebut lagi saudara. Tapi ternyata perilaku mereka enggak seperti orang di dalam Kristus. Perilaku mereka justru seperti orang-orang Korintus yang syarat dengan keduniawian. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat isi singkat garis besar dari isi kitab Korintus. Sorry, saya lupa lagi ganti Roma, ini harusnya Korintus ya. 1 Korintus secara sederhana pasal 1 sampai 4 itu ada perpecahan di dalam gereja. Kalau saudara mau bagi ya secara sederhana ya. Lalu pasal 5 dan 6 itu ada ketidakteraturan di dalam gereja. Lalu pasal 7 sampai 16 itu kesulitan-kesulitan yang terjadi di gereja. Khususnya dalam pasal 16 ayat 13 sampai 24 itu Paulus memberikan arahan mau kemana gereja itu dibawa, seperti apa harusnya gereja itu bertindak sebagai tubuh Kristus ya. Nah, ini susunan singkat dari kitab 1 Korintus ya, kalau saudara mau ingat lebih sederhananya seperti itu. Sedangkan kalau saudara mau lihat susunan lengkap, saudara bisa lihat seperti ini ya, saya ambil dari MacArthur Study Bible ya.
ada introduction, pasal 1 ayat 1 sampai 9, ada disunity in the church yang tadi saya sudah sebutkan, ini lebih details ya. Lalu ada masalah dengan pernikahan, pasal 7, ada peranan wanita dalam gereja, ya, Paulus address itu dalam pasal 11, dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri nanti ya untuk hal itu. Dan ini adalah chart dari Swindle Bible Study. Saudara juga bisa lihat ini, saudara bisa akses ini online, dibagi-bagi untuk lebih mempermudah kita mengerti apa isi dari kitab 1 Korintus ini. Ya. Jadi singkatnya adalah seperti ini ya, gereja Korintus itu mengalami perpecahan. Gereja ini terbagi menjadi beberapa grup yang tadi saya sudah sebutkan dengan kepemimpinan rohani tertentu. Karena itu Paulus menasihati mereka untuk bersatu dalam Kristus. Saudara, problem persatuan ini jadi masalah di mana-mana saudara ya. Kalau saudara melihat perkembangan gereja di Sydney saja dah, nggak usah di Australia atau di dunia ya. Di Sydney saja kita pakai lagi komunitas Indonesia, itu banyak sekali gereja-gereja yang terjadi saat ini berdasarkan karena perpecahan, saudara. Ya ada perpecahannya yang memang ada yang groundnya itu benar ya, memang harus pecah gitu karena satu hal penting. Tapi ada yang memang karena ingin buka gereja baru gitu ya. Perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip akhirnya gereja pecah begitu. Yang tentunya Tuhan tidak mau kita seperti itu ya. Dan sangat sulit sekali menggabungkan opini banyak orang, saudara. Kalau misalnya satu gereja anggotanya 50 saja seperti gereja kita atau gereja GB Campbelltown, itu kan ada 50 ide tuh. Kita bisa ribut dalam banyak hal kalau kita nggak tahu tugas dan fungsi kita masing-masing sebagai jemaat, sebagai pemimpin. Karena itulah Tuhan Yesus juga menekankan dalam doa syafaatnya, kerinduan Tuhan Yesus adalah agar mereka bersatu, katanya, seperti aku dan Bapa, aku dan engkau adalah satu. Jadi kesatuan dalam gereja itu problem di mana-mana, termasuk problem dalam jemaat di gereja Korintus ya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat banyak anggota dalam gereja Korintus itu kompromi dengan hubungan amoral mereka. Paulus memerintahkan mereka untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak baik tersebut dari gereja. Nah ini yang seringkali tidak mau dan sulit dilakukan dalam gereja modern saat ini ya. Yang kita sebut itu dengan disiplin gereja. Saya ingatkan lagi ya, kalau ada orang bersalah dalam gereja secara moral, yang perlu dilakukan adalah tegur 4 mata ya kan. Itu ada di Matius ya. Tuhan Yesus menyebutkan itu. Lalu kalau tidak mau bertobat juga, bawa 2 orang saksi. Kalau sudah dibawa 2-3 orang saksi tidak mau bertobat juga, bawa di hadapan jemaat, kasih tahu. Kalau sudah di hadapan jemaat nggak bertobat juga, anggap mereka sebagai orang yang tidak percaya. Saudara, bentuk disiplin gereja seperti ini seringkali sulit dilakukan ya. Kita lebih menekankan kasih tapi kebenarannya tidak diterapkan. Sehingga saat kita mau menerapkan disiplin gereja, kita dituduh, oh keras amat, nggak mengasihi, nggak mengampuni. Padahal itu 2 hal yang berbeda saudara ya. Mengasihi dan mengampuni yes, tapi disiplin kan harus jalan. Kalau saudara melihat anak saudara salah, disiplin harus jalan. Setelah disiplin jalan, saudara peluk dia, saudara kasih tahu kenapa mama, papa lakukan ini, karena papa mengasihi kamu, karena kamu salah. Itu kan 2 hal yang harus kita terapkan secara bersamaan gitu. Ya, persoalan lain adalah kalau satu gereja lagi melakukan disiplin terhadap seseorang atau orang tertentu, gereja lain itu harusnya mendukung gitu. Ya, malah bukan menampung sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh gereja. Di gereja sana kok kayak begitu, gereja saya aja udah nggak apa-apa lah, saya terima. Dan itu terjadi saudara dalam kehidupan bergereja kita ya. Ada beberapa orang yang lagi didisiplin karena persoalan moral, misalnya nggak boleh main musik lagi, nggak boleh WL, nggak boleh khotbah, karena persoalan amoral yang mereka lakukan. Lalu lagi disiplin, mereka nggak suka, akhirnya pindah gereja. Begitu pindah gereja, tahu kasusnya, tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa lah, silakan saudara. Nah yang kayak begini-begini tuh menimbulkan dualisme pandangan yang akhirnya menimbulkan perpecahan dalam gereja. Yang mana yang mesti kita ikuti? Yang kita ikuti ya panduan firman Tuhan sih gitu ya harusnya ya. Karena gereja lokal itu kan
terpaut dengan gereja universal di mana Yesus sebagai kepalanya gitu. Nah, jadi seperti itu Paulus mengalami problem ini di dalam jemaat Korintus gitu ya. Lalu yang tadi saya sudah sempat singgung, jemaat Korintus juga saling menuntut di pengadilan di pasal 6. Ya, instead of menyelesaikannya dalam kasih di gereja sendiri. Mereka Paulus makanya menasihatkan, kenapa sih engkau tidak lebih rela diperlakukan tidak baik? Ya, karena kita tahu Yesus yang akan menjadi pembela kita, Tuhan menjadi pembela kita. Kalau kita diperlakukan tidak adil, ya udahlah, nanti Tuhan yang akan urus dan atur, ya kan? Tapi seringkali kita sebagai manusia kan kedagingan kita lebih menonjol, sehingga kita lupa bahwa kita ini harus menjadi saksi juga bagi orang lain gitu. Malu ya kalau kita orang Kristen yang harusnya secara rohani lebih mengerti, kok minta orang dunia untuk kasih saran ke kita? Harusnya kan terbaliknya ya kan, kita kan garam dan terang dunia. Karena itu ya kalau terjadi masalah di gereja, cobalah kita selesaikan ya. Kalau kecuali itu udah berbau kriminal ya, dan itu ada dalam hukum negara ya apa boleh buat begitu. Tapi kalau soal apa ya, misalnya hutang piutang gitu ya, ya udah selesaikan aja lah masing-masing ya, nggak usah sampai masuk ke pengadilan gitu. Lalu yang berikutnya saudara, Paulus memberikan arahan mengenai pernikahan. Saudara baca itu 1 Korintus 7, di situ jelas sekali dinyatakan dasar orang bercerai itu apa dan boleh menikah lagi, itu ada di 1 Korintus 7. Ya. Kalau saya memegang pandangan orang boleh menikah lagi bila salah satunya meninggal, itu perceraian juga, bercerai secara kematian, ya kan? Lalu kalau ada orang yang percaya menikah dengan orang tidak percaya, yang tidak percayanya ini udah bohwat, nggak mau lagi di rumah bersama-sama orang Kristen itu, akhirnya meninggalkan pasangan itu, orang ini boleh menikah lagi. Atau kalau orang percaya mau bercerai, bercerainya itu harus dasarnya kronis perzinahan yang kayaknya sulit untuk disembuhkan. Boleh nggak? Ada nggak kasus-kasus orang yang ribut-ribut biasa akhirnya bercerai? Oh banyak. Kalau itu diambil, silakan aja kalau masih bandel, tapi syaratnya menurut 1 Korintus 7 adalah orang itu tidak boleh menikah lagi. Tetap single sampai orang yang diceraikannya itu meninggal atau punya istri atau suami lagi. Baru dia bebas dari ikatan pernikahan secara rohani di dalam Tuhan. Nah itu Paulus berikan arahan itu di 1 Korintus 7 ya. Lalu mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Paulus bilang sebenarnya berhala itu kan nggak ada apa-apanya, nothing. Yang jadikan Tuhan itu kita manusia. Jadi sebenarnya makan makanan dipersembahkan berhala itu nggak apa-apa kata Paulus. Tapi persoalannya kalau yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan lakukan. Misalnya kalau kita punya teman yang imannya belum kuat gitu, datang bareng-bareng, dan di Korintus itu banyak kuil-kuil yang daging-dagingnya itu ya semuanya di pasar-pasar daging itu semuanya sebagian besar sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa dulu begitu. Nah kalau ada orang yang misalnya tahu itu makanan bekas berhala, lalu ada temennya yang melihat yang imannya baru percaya Yesus misalnya, kan jadi batu sandungan, ya lebih baik jangan makan, kata Paulus begitu. Nah jadi hal yang kayak begitu, hal praktis diajarkan oleh Paulus dalam pasal 8 dan 10. Lalu mengenai kebebasan Kristen ya, pasal 9, lalu ada tudung kepala, apakah tetap harus dipakai dalam era gereja saat ini, karena ada gereja-gereja menerapkan menggunakan tudung ini. Saya berpikir itu tidak perlu, karena itu masalah cultural untuk membedakan antara wanita prostitute dengan yang non-prostitute pada waktu itu. Karena itulah Paulus bilang pakai tudung kalau dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Begitu. Tapi prinsipnya adalah kalau saudara lihat pasal 11 ayat 1 adalah order di dalam keluarga. Kepalanya Kristus, yaitu suami, istri, anak-anak. Itu yang penting. Jadi nggak ada gunanya saudara pakai tudung, tapi kalau saudara nggak tunduk sama suami, apa gunanya? Jadi kita jadi miss the point. Yang Paulus yang mau nyatakan adalah prinsipnya dalam pasal itu mengenai otoritas dalam keluarga. Begitu. Ya. Itu diajarkan dalam 1 Korintus 11. Lalu mengenai karunia-karunia rohani mulai dari pasal 12 sampai 14. Yang dibungkus dengan pasal 13 ada kasih.
Jadi kalau saudara mau menerapkan karunia rohani harus dibungkus dengan kasih, karena tanpa kasih, kata Paulus, sekalipun aku bisa berkata-kata seperti bahasa malaikat, ya, tapi aku tidak punya kasih, aku seperti gong atau canang yang gemerincing, cuma bunyinya aja lalu hilang, gak tahu kemana. Jadi kita mesti menerapkan kasih. Lalu pasal 15 mengenai kebangkitan, doktrin kebangkitan ini saudara baca itu menjadi harapan kita. Suatu hari kelak kita akan dibangkitkan bersama Kristus, ya. Jadi Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadanya sebagai respon dari jawaban yang dia berikan kepada jemaat di Korintus. Jadi sebenarnya surat Korintus itu bentuk jawaban dari Paulus, ya. Ini misalnya ya, kalau sudah lihat ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Paulus, termasuk soal pernikahan, soal makanan tadi yang dipersembahkan kepada berhala, ketertiban dalam ibadah, soal kebangkitan. Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Paulus. Paulus nggak bisa jawab secara langsung, dia tulis dengan surat. Mengenai hal ini kutuliskan kepadamu bla bla bla. Nah, seperti itu saudara. Nah, jadi itulah kurang lebih isi gambaran ringkas dari surat 1 Korintus, ya. Surat yang syarat dengan problem, tapi surat yang juga syarat dengan kehidupan praktikal yang bisa kita ikuti sebagai individu maupun secara korporat sebagai satu gereja, ya. Ada beberapa ayat kunci yang saudara mungkin bisa perhatikan di dalam 1 Korintus ini, ya. Misalnya 1 Korintus 3 ayat 3. Saya minta tolong Pak Ade dibacakan. 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Thank you. Ya, sih ini ayat yang sangat praktikal sekali. Kalau kita iri hati, kita masih terus gampang saja berselisih, berarti kita tuh masih duniawi, bukan manusia rohani sebenarnya, ya kan? Coba deh, kalau saudara sering konflik dengan orang, 1, 2, 3 orang, yang salah udah jelas pasti saudara, gitu. Nggak mungkin orang konflik sampai begitu banyak orang. Sama ini ada masalah, sama itu ada masalah, ada aja masalahnya. Berarti problemnya itu di kita pasti, ya, di diri kita. Berarti kita mesti melakukan penyesuaian, ada yang mesti kita ubah, mungkin cara ngomong kita, mungkin perilaku kita yang harus kita ubah, ya, seperti itu. Jadi ini Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Lalu yang berikutnya, Tante Meme bisa tolong dibacakan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, 10 pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, thank you Tante. Sih, dulu di jemaat Korintus itu mereka seperti ini semua, cabul, penyembah berhala, zina, homoseksual, lesbian, pemburit, pencuri, kikir dan sebagainya. Kak Paulus nanti bilang kalau ayat selanjutnya itu, kamu, you were seperti itu dulu, ya, dalam bentuk past tense. Ya, you were, such were some of you, kata Paulus. Nah, sekarang setelah di dalam Kristus, come on, berubah. Nggak bisa lagi kita seperti itu. Nggak bisa lagi kita hidup di dalamnya. Mungkin kita bisa jatuh sesekali dengan dosa ini, tapi nggak bisa stay di situ terus lama, nggak bisa. Ya. Nah, di situ Paulus menasihatkan, ya, karena mereka di dalam Kristus. 1 Korintus 10 ayat 31, Grace, tolong bacakan Grace, 1 Korintus 10 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini Paulus tentunya relate dengan yang tadi, makanan yang dipersembahkan oleh berhala. Lalu Paulus tutup intinya, apapun yang kita lakukan, make sure kita memuliakan Tuhan apa enggak. Kalau enggak, ya jangan lakukan gitu. Ya kan? Dan dalam pelayanan kita bisa loh terjebak dengan satu kondisi akhirnya kemuliaan kita yang nampak, bukan kemuliaan Tuhan. Jadi ini jadi motivasi kita semua termasuk saya, apakah saat
kita melayani, bahwa itu khotbah, WL, singer, apakah orang lain itu melihat kemuliaan Allah atau enggak di dalam kita? Atau orang hanya, wih hebat ya suaranya, wih hebat ya khotbahnya, wih hebat ya. Saudara, hebat yes, bisa diambil sebagai kredit, tapi di dalamnya itu Tuhan harus dimuliakan yang bekerja di dalam orang tersebut. Itu. Ya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 7. Novi, tolong dibacakan, Nov. Ya. 1 Gimana? Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, thank you. Nah, ternyata di Korintus juga ada orang yang mengagung-agungkan karunia-karunia tertentu dan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Makanya Paulus akhirnya bilang kan, kita ini kan satu tubuh. Nggak semua kan tubuh kita tangan, nggak semua tubuh kita kaki. Ayo kita bangun karunia-karunia tersebut, kita pakai karunia-karunia tersebut untuk kepentingan bersama. Dan itulah uniknya gereja gitu. Makanya online gereja itu nggak bisa, saudara. Nggak alkitabiah, karena di dalam gereja online itu karunia-karunianya bagaimana dimunculkan, nggak bisa, saudara. Ya, yang namanya gereja itu harus datang, berkumpul, duduk sama-sama, melayani sama-sama, saudara diasah, diasuh, saudara benar-benar seperti besi menajamkan besi, ya. Coba saudara lihat, apakah saudara nggak pernah konflik di gereja? Pasti pernah konflik di gereja, persoalan-persoalan sederhana yang sebenarnya nggak perlu konflik. Nah, Paulus ingatkan, ayolah udah gunakan seluruh karunia itu untuk kepentingan bersama, jangan untuk show off, membangga-banggakan diri, ya. Itu dalam pasal 12. Lalu pasal 13 tentunya kita tahu ini ayat mengenai kasih, ya. Coba Hani dibacakan, Hani, 1 Korintus 13 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wow, luar biasa ya. Saudara, kita semua banyak gagal dalam hal ini ya. Saudara baca 1 Korintus 13, kita semua diingatkan bagaimana seluruh karunia yang kita punya, gift yang kita punya, kita lakukan dengan kasih. Dan kasih itu menembus berbagai macam dimensi, culture, kehidupan, situasi. Kalau kita punya kasih, maka ini akan abide forever. Makanya ayat ini kan ditutup ya. Pasal ini ditutup. Tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya itu adalah kasih. Kita nggak akan berharap lagi di surga. Kita nggak akan lagi beriman di surga. Karena semua udah digenapi. Yang masih bisa kita lakukan di surga adalah mengasihi. Kasih itu akan terus. Kasih Tuhan lebih nyata nanti di surga. Jadi prakteklah lebih banyak ya. Walaupun kita sering gagal, tapi Tuhan kiranya memampukan kita semua. Dan yang terakhir ayat kunci ya, Hari, tolong 1 Korintus 15 ayat 3-4. Oh sorry, baca bahasa Inggris dah. Bahasa Indonesia kok nggak ada, itu saya salah. Bentar ya. 1 Korintus 15 ayat 3-4. For I deliver it to you as of first importance, what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was raised, and the third day according to the scriptures. Amin, thank you, Hari. Ya, jadi intinya ayat ini berkata apa yang Paulus sudah terima, dia terima dari pernyataan Kristus ya, bahwa Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari ketiga itu menurut kitab suci. Nah,
kita tahu pasal 15 ini adalah doktrin mengenai kebangkitan. Jadi Paulus menekankan betapa kebangkitan dan kematian Kristus adalah doktrin penting di dalam gereja yang mesti dimengerti. Karena ayat selanjutnya nanti dinyatakan bila Kristus tidak dibangkitkan maka iman kita itu sia-sia dan kita masih tetap dalam dosa kita. Jadi bersyukurlah kalau Yesus sudah bangkit, mati bagi kita semua. Nah, itulah kurang lebih inti dari apa yang kita bisa pelajari di dalam surat 1 Korintus ya. Nah, sekarang di bagian akhir kita masuk ke dalam connection apa yang kita bisa ambil dari perjanjian lama dihubungkan dengan 1 Korintus. Nah, di situ dalam pasal 10 ya, misalnya Paulus menggunakan kisah orang Israel yang menggembala di padang gurun untuk mengilustrasikan orang percaya di Korintus agar tidak menggunakan kebebasan mereka dengan salah dan memperingatkan mereka agar tidak percaya diri yang berlebihan, overconfident, seperti orang-orang Israel pada waktu mereka di padang gurun ya, yang juga mereka terjerat dengan penyembahan berhala, perzinahan di sana. Sehingga Paulus juga memperingatkan jemaat di Korintus untuk hidupnya disiplin, ya, tidak seperti orang-orang Israel yang terjerat dengan amoral dan penyembahan berhala waktu mereka di padang gurun, sehingga murka Tuhan turun atas mereka berkali-kali, bukan hanya 1-2 kali, saudara. Dan yang terakhir hubungannya dengan perjanjian lama dalam 1 Korintus adalah Paulus menasihati jemaat Korintus agar belajar dari bangsa Israel dan menghindari hawa nafsu seksual yang tidak terkendali sehingga mereka terjerat dalam perzinahan, mencobai Kristus dan komplain seperti waktu orang Israel berada di padang gurun. Dan ini juga saya percaya jadi problem dalam era modern kita saat ini ya. Seberapa banyak seringkali kita menggerutu saat keadaan yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Nah, kita belajar agar itu tidak terjadi pada kita, agar juga pelajaran bagi orang Israel yang ada di padang gurun tidak terjadi pada kita. Ya, tentunya hal praktikal yang bisa kita ambil itu banyak sekali ya saudara ya, terlalu banyak. Saudara bisa rumuskan sendiri, tapi saya hanya kasih 2 saja ya. Banyak masalah dan pertanyaan di gereja Korintus menjadi permasalahan dalam gereja kita saat ini. Gereja masih berkumpul dengan perpecahan, perzinahan, penggunaan karunia-karunia rohani yang tidak tepat. Nah, ini semua harus diadres di dalam gereja. Tentunya kalau ini terjadi ya gembala sidang, dalam hal ini misalnya saya, atau kalau di GB Campbelltown atau Bapak Rusdi, yang harus benar-benar look after kehidupan gereja. Dan harus berani, seorang gembala, seorang pemimpin itu harus berani menyatakan kebenaran sekalipun nggak populer, saudara. Ya, sekalipun jemaatnya ngancem mau keluar, kalau memang itu untuk kebenaran ya sudah, apa boleh buat, saudara ya. Kita nggak bisa kompromi begitu. Ya, jadi orang-orang di Korintus itu kompromi gitu. Makanya mereka sebenarnya harus mengerti bahwa kita ini kan punya physical address ya. Saya tinggal di nomor 30 Frontier Avenue misalnya. Tapi kita juga punya spiritual addresses in Christ. Ya, yang mesti kita address itu Yesus, yang mesti kita arahkan itu Yesus. Bukan hanya lokasi di mana kita berada. Orang Korintus hanya memikirkan lokasinya saja di Korintus, tapi hidupnya malah ngikutin budaya yang ada di sana, saudara. Kalau saudara lihat misalnya Daniel ya, yang hidup di tengah-tengah penyembahan berhala, negeri penyembahan berhala di Babilonia, di Persia, yang itu zaman dulunya Iran itu ya, yang adalah teman baiknya Israel itu Iran. Ya, besok saya akan bahas tentang hal ini. Bagaimana perang yang terjadi saat ini hubungannya dengan akhir zaman dan hubungannya dengan apa yang Alkitab katakan begitu. Nah, mereka tuh tetap bisa jadi baik tuh, Daniel dan teman-temannya. Lalu Yusuf di Mesir, negeri pagan, tuh bisa bersinar di hadapan Tuhan. Jadi tempat tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk ikut terjun dalam dosa-dosa itu, nggak bisa. Kalau kita tahu di tempat itu kita malah mendukakan hati Tuhan, berbuat dosa, lebih baik kita pindah. Misalnya pindah tempat kerja atau pindah lokasi agar kita tidak tercemar, bisa juga. Nah, kalau kita ada di gereja yang misalnya udah jelas-jelas bertentangan doktrinnya dengan firman Tuhan, saudara mesti get out dari gereja tersebut, ya kan? Jadi kita harus belajar dari jemaat di Korintus ini. Dan yang terakhir, practical application yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengerti
makna dari doktrin kebangkitan Kristus ya dalam pasal 15, karena ini dasar pengharapan kita. Kenapa kita melakukan Bible study ini? Saya melakukan Bible study ini membuat segala persiapan, saudara ya, time consuming. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya tahu ada upah yang menanti nanti dalam tubuh kebangkitan, saudara. Kita semua ini akan memperoleh pahala atau upah, ya. Saved by grace, tapi reward is by works, ya. Orang yang baru terima Yesus lalu meninggal, ya upahnya nggak ada. Tapi kita yang masih hidup rata-rata sebagian besar 10, 20, 30, 40, 50 tahun lagi setelah kita percaya, what have we done untuk Kristus? Dan saya percaya apa yang saudara lakukan setiap Bible study seperti ini, ya, Tuhan tidak akan pernah lupa. Tuhan akan perhitungkan, saudara. Ya, upah kita Tuhan nantikan. Kenapa? Karena kita tahu saudara kita akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan. Dalam tubuh kemuliaannya kita akan menerima mahkota kehidupan. Dan mahkota-mahkota yang lain sesuai dengan usaha dan pelayanan yang kita lakukan. Dan semua itu dimulai dari hati. Motivasi hatinya benar, maka kita membangun kehidupan rohani kita, upah kita dengan barang-barang berharga, kata 1 Korintus 5 kalau saya nggak salah ya. 2 Korintus 5 kalau saya nggak salah ya. Atau 2 Korintus 3 itu yang mengatakan kalau motivasinya nggak benar itu kita bangun kehidupan rohani kita itu seperti dari jerami, kayu yang mudah terbakar. Tapi kalau kita bangun dengan motivasi yang benar, kita sedang membangun dengan barang-barang yang tidak mudah terbakar, malah makin bersinar, yaitu emas yang makin dimurnikan, perak begitu ya. Nah, jadi itulah sejarah garis besar mengenai kitab 1 Korintus ya, dalam kurang lebih 50 menit, saudara. Saya berharap saudara bisa mengerti akan hal ini dan mengambil hal praktis di mana perlu. Ada yang mau ditanyakan atau berkomentar sampai sejauh ini? Mau tanya kok Dede, kalau pemburit itu tuh apa artinya? Pemburit? Ya, pemburit itu, bentar ya, saya coba lihat lagi dalam bahasa. Tadi 1 Korintus berapa? 6 ya. Iya. Itu sebenarnya kata banci yang lain itu. Ayat berapa tadi sebenarnya? Saya cek dulu. 9-10 ya. Neither sexual immoral, no idolaters. Ya, jadi itu bagian dari ini tante. Bagian dari istilah same sex relationship kalau nggak salah itu. Oh, pemburit itu. Pemburit ya. Coba saya itu Pak Ade ada Alkitab bahasa itu dia masih sama nggak itu? Apa laki-laki yang suka laki-laki? Iya, homoseksual ya. Oh, Iya benar. ya. Laki-laki dengan laki-laki benar ya. Saya lihat di sini nih di dictionary ya. Jadi ini istilah sodomi, istilah homoseksual tante, pemburit. Iya. Jadi kalau mau ada ayat yang orang tanya gitu ya mengenai homoseksual, ada nggak ayatnya di Alkitab yang dilarang? Ya ini salah satunya. Banci orang pemburit ya. Iya. Termasuk tentunya lesbian lah gitu ya. Wanita Iya. yang Oke. Di Alkitab yang baru masih sama ya Pak Ade, pemburit ya? Saya belum lihat sih. Kayaknya sih sama ya. Di mana Alkitab saya? Tadi berapa 1 Korintus berapa? 6, ayat 9 dan 10. Enggak pasalnya. Pasal 9. Pasal 6. Di mana ya kitab saya? Oh, enggak. Udah diganti. Apa? Laki-laki yang ditiduri serta laki-laki. Oh, oke ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu tante. Itu udah kalau diganti kata itu Hubungan tadi. sesama jenis berarti ya. ya sama jenis ya. Jadi kalau ke Indonesia boleh tuh beli Alkitab itu untuk ngecek lagi. Kira-kira kalau ada kata-kata yang nggak ngerti, ya. Oke, ada lagi? Nah, saya cuma komen aja ya Pak Dede. Ya. Kan kemarin sih saya sempat baca ya berita-berita Indo lah biasa. Pak Dede tahu kan yang di Indo tuh ada satu figur namanya Cik Mehong. Tahu nggak Cik Mehong? Iya, saya sempat itu seliweran. Itu kenapa ya? Saya belum sempat. Nah, itu kan dia itu ada masalah rumah tangga kan ya sama suaminya, terus akhirnya cerai kan. Jadi
suaminya itu ternyata kan pendeta. Hmm. Nah, sebenarnya yang saya agak bingung itu, Kim Hong itu juga beberapa kali diundang ke gereja entah mungkin di Indo atau apa gitu ya, terus apa rekaman lagu rohani gitu-gitulah. Jadi ya memang dia juga Kristen kan. Oh, ini artis Nah, dia ya? enggak, dia itu jualan makanan di Pondok Indah Kapuk, terus kan Oh. viral gitu loh karena memang gaya promosinya itu unik gitu ya. Nah, waktu dia ditanya orang apa ya pokoknya ada masalah masalah keuangan gitulah, akhirnya dia putuskan untuk cerai. Nah, dia itu sebenarnya mengambil satu ayat itu yang tadi dari 1 Korintus itu, dan saya pikir ini emang masalah yang sering terjadi gitu ya. Hmm. Orang itu comot ayat tapi mereka tuh nggak ngerti. Jadi yang kayak di 1 Korintus itu kan ada yang dibilang kalau kamu berpisah sementara waktu. Hmm. Nah, itu tuh kan dia nggak baca yang sementaranya itu gitu loh. Ya. Jadi ayat itu tuh dipakai dia sebagai satu pembelaan bahwa lo Alkitab aja sebenarnya tidak mempermasalahkan gitu loh. Maksudnya dalam tanda kutip malah memperbolehkan gitu loh orang itu Hmm. untuk bercerai gitu. Saya jadi bingung memang karena ya kalau lihat apa yang dia lakukan, apalagi suaminya itu kan juga katanya pendeta gitu ya, juga mungkin harusnya bisa Maksudnya memberikan. ini suami yang kedua pendeta. Suami yang kedua, suami dia yang pertama itu kan meninggal gara-gara stroke. Terus Oke. habis itu yang sekarang itu pendeta, tapi memang dulunya dia juga udah menikah, tapi istrinya kayaknya meninggal juga gara-gara sakit atau apa. Nah, jadi dia itu kan ada 2 anak kan ya dari si suaminya itu yang Hmm. apa sekarang itu, dan 2 anak itu tuh eh, udah lumayan gede gitu loh, umurnya 27 sama 30 yang sampai sekarang itu nggak kerja tapi Hmm. mintain duit terus gitu. Jadi dia merasa bahwa dia tuh seperti dimanfaatin, makanya dia akhirnya putuskan untuk menceraikan suaminya. Saya Oh, pikir jadi dia udah bercerai sama suami yang pendeta ini? belum Oh, lagi dalam belum. proses. Oh, dalam Tapi dia proses. memakai ayat 1 Korintus tadi sebagai pembelaan, 1 Korintus 7 itu Iya, sebagai iya. pembelaan dia. Dia bilang loh, di itu aja boleh kok maksudnya untuk berpisah gitu loh. Nah itu kan yang dia itu kan referring ayat yang di 1 Korintus tadi gitu loh yang Iya, berpisah, tapi kan dia nggak baca terusannya bahwa itu berpisahnya apa sementara waktu iya, iya. untuk berdoa gitu loh. Nah Iya, itu yang juga banyak terjadi kan. Saya pikir orang suka hmm, ya ngambil gitu tapi iya, nggak iya. melihat lebih jauh lebih mendalam. Betul, betul. Terus terang, saya baru mendengar sih ya, orang ngambil ayat yang tadi tuh ayat 5, 1 Korintus 7. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat kesempatan berdoa. Ini pertama kali nih saya dengar ada orang ngambil ayat ini untuk berpisah. Ya tentunya out of context lah, ini kan maksudnya kan seringkali kan dalam kehidupan suami istri kan ya karena overwhelmed dengan berbagai macam kesibukan, lalu konflik. Kalau memang sang suami atau sang istri pikir, udah deh saya perlu ada me time ini, maksudnya me time ini bukan bergaul sama teman-teman ya, me time dengan Tuhan, maksudnya bersekutu dengan Tuhan. Saya mau berdoa, misalnya satu hari saya mau nginep dulu, misalnya di mana lah gitu, di rumah doa di mana, misalnya di kayak di Meru gitu kan ada tuh ya. Saya mau benar-benar spend sama Tuhan. Nah itu boleh, tapi nggak boleh lama-lama juga. Di situ dibilangkan kan, sesudah itu hendaklah kamu kembali lagi hidup bersama agar iblis jangan menggodai kamu. Jadi jelas-jelas ayat itu nggak bisa dipakai gitu. Nah kalau si Mehong ini diwawancara oleh siapa aja dah, misalnya sama Daniel Mananta lah, kan Daniel Mananta tuh suka tuh yang lagi-lagi viral di wawancara, lalu sama Melanie Ricardo yang orang Kristen tapi nggak dikoreksi dosanya. Nah, mereka juga ikut salah itu sebenarnya ya, karena saya tahu misalnya kayak Frankie Suhombing juga kan begitu ya, meninggalkan istrinya lalu kawin lagi dengan wanita lain ya. Jadi ya hal yang kayak begitu terjadi sih dalam gereja, dan ini si sang gembala yaitu harus strict nih dengan hal ini gitu ya. Makanya saya kalau menjumpai seseorang sedang berhubungan atau dating ya, pacaran dengan
seorang pria atau wanita lalu diketahui ternyata pria itu atau wanita itu sudah menikah dan pernah bercerai. Saya biasanya tanya, bercerainya karena apa? Kalau bercerainya bukan karena meninggal atau karena perjinahan, ya saya bilang maaf, saya nggak bisa berkati, kamu nggak perlu lanjutkan hubungan itu karena kamu nggak bisa menikah. Ya kecuali pihak sananya udah meninggal atau menikah lagi gitu. Yang kayak begini-begini memang kita mesti ini sih ya, back to the Bible lah gitu. Ya, thank you itu Pak Ade untuk informasinya ya. Dan tadi yang ayat yang saya ngatakan tuh kalau orang mau bercerai juga akhirnya karena masalah lain kecuali perjinahan, di situ dibilangkan ya, mana tuh? Dan jikalau ia bercerai, nah ini ya, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, nah ternyata ada fakta di Korintus ya ada juga perceraian terjadi gitu. Dan di dunia kita pun terjadi juga. Dan jikalau ia bercerai, nah ini kondisinya. Ia tetap harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, sebenarnya yang disayangkan itu adalah karena mereka itu public figure, Pak Yes. Dede. Ini saya juga baru dengar karena ada satu lagi yang mungkin Pak Dede atau teman-teman pernah dengar yang namanya Jesse Lantang. Nah, itu. Itu kan dia juga ya, dia cerai kan, terus menikah Yes. lagi. Argumen dia itu adalah bahwa Tuhan tidak marah ketika dia melakukan semua. Terus dia itu mengambil ilustrasi dari waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dia bilang itu waktu Adam, Hawa itu makan buah atau apa, Tuhan itu kan mencari tidak dalam keadaan marah. Tapi waktu mereka saling menyalahkan satu sama lain, nah dari situlah mulai Tuhan itu marah. Soalnya ini tafsirannya dari mana dia gitu loh. Iya, kasihan sih. Pak Ade, yang Jesse Lantang ini yang itu ya, yang pendeta bukan? Iya, botak, yang pendeta. botak. Kakaknya Iya, yang itu si botak. Billy Lantang itu. Ya itu Billy kan namanya, Billy apa? Billy itu kakaknya, adiknya Jesse. Jesse Tapi Lantang. Billy-nya juga cerai sama. Oh enggak, soalnya saya lupa deh, Billy apa Jesse. Yang pendeta siapa? Dua-duanya. Dua-duanya pendeta. Dua-duanya ya. Dua-dua botak juga. Enggak, yang Jesse enggak botak. Iya, yang botak itu saya sih dulu pernah dengar tuh podcastnya dia. Kalau dia itu bercerainya istrinya yang berzina. Jadi istrinya yang menceraikan dia gitu. Dan dia itu nggak menikah sampai berapa tahun gitu, sampai anaknya besar. Baru setelah itu dia menikah karena istrinya kan udah berzina dan istrinya udah menikah lagi gitu sama yang dia selingkuhan itu gitu. Dan jadi menurut saya kalau istrinya yang berzina dan istrinya yang ninggalin dia, nah dia berhak, dia boleh dong. Bukan, aku lagi ngomongin Jesse, adiknya, bukan Billy. Oh, yang botak siapa? Billy. Oh, berarti itu cerita Billy yang saya tahu. Kalau adiknya yang sih nggak tahu. saya lagi ngomongin itu Jesse itu adiknya. Nah, waktu dia Jesse. ditanya gitu kan ya mengenai tindakan dia itu, dia bilang apa yang dia sudah lakukan itu Tuhan tidak marah gitu loh. Pak Ade, tapi Pak Jesse Lantang ini kasih tahu nggak sebabnya dia bercerai gara-gara apa? Saya nggak tahu. Oke, ya. Ya, tapi penjelasan dia bahwa mengatakan bahwa tindakan perceraian itu adalah tindakan yang tidak membuat Tuhan marah, itu salah satu yang misleading gitu loh. Karena di Alkitab kan jelas dibilang bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Yes. Ya, kalau memang alasan seperti yang tadi Grace bilang, ya itu valid, dia boleh. Seperti Ahok kan argumennya kan begitu. Kita kan nggak tahu case-nya ya. Kita cuma lihat dari kulitnya. Nah itu bisa kalau berzina gitu. Tapi untuk case yang lain nggak bisa begitu. Nah iya di gereja seperti itu. Waktu itu saya juga sempat kalau kamu Grace tahu, Nengah Simeon kan juga ngundang dia kan di Bali tuh. Saya bilang, Om tahu nggak dia gini-gini? Oh dia sudah bertobat deh gini-gini ya. Tapi kan kita mesti telusuri bahwa kalau memang dia dan GB True Vine juga Andy kayaknya punya relationship
dengan ini gitu ya. Tapi saya nggak setuju lah kalau Makasih. misalnya nggak kalau apa nggak apa kalau memang itu nggak Alkitabiah kita mesti kasih tahu gitu. Ini yang botak ya Pak Ade ya? Sorry. Enggak, yang saya ngomong Enggak, kalau yang adiknya botak. Iya kalau yang Jesse. botak enggak, sorry saya salah. Iya iya Iya, iya iya. Iya kalau yang itu yang Billy ya saya suka tuker-tuker. Jesse. Iya Iya, kalau yang Jesse Jesse saya belum tahu deh. Oke. Hmm. Ya, thank you untuk diskusinya. Ini memang banyak hal praktikal yang bisa kita pelajari. Ada lagi yang lain? Semua oke? Oh, pertanyaan ini yang balik lagi mengenai jemaat Korintus itu, jadi sebenarnya jemaat Korintus itu banyak yang bertobat apa enggak ya? Maksudnya kan jemaatnya udah amburadul kayak gitu tuh. Nah, setelah Paulus kasih surat-suratnya gitu, ada impact-nya enggak ya? Maksudnya dibilangin enggak? Ada news enggak gitu? Oh ya, mereka udah bertobat setelah Ada. Paulus Banyak. segala macam berapa persen, terus ya gimana gitu impact. Ya, kalau dari segi jumlah nggak ditulis, tapi dilihat dari indikasi 2 Korintus itu salah satunya mereka berani menderita untuk Kristus misalnya. Jadi ada juga yang dikoreksi dan akhirnya bertobat gitu. Dan itu terjadilah dalam setiap gereja ya. Kalau kita kasih koreksi ya ada aja yang bandel, tapi ada juga tuh yang dengerin dan akhirnya menerima gitu. Ya. Terus jadi kalau Korintus yang modern sekarang masih jadi kota pelacuran atau enggak? Oh nggak tahu ya, saya mesti baca lagi sejarah. Orang research. Kayaknya sih enggak kali. Ya. Ya sekarang mungkin udah jadi kota biasa kali. Ya. Oke, nanti ya saudara bisa Google aja bagaimana kehidupan Korintus di sekarang ini ya. Apakah ada gereja di sana? Saya masih belum research lagi yang hal itu. Oke. Baik, semuanya oke? Apa masih pada sadar? Ayo, kalau tidak ada lagi kita sama-sama ambil absen ya. Thank you untuk kehadirannya. Di depan kita lanjutkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.